Tanggal lahir itu fungsinya dalam kehidupan kita itu 25% takdirnya Tuhan. Nama itu pengaruhnya 25%. Justru tanda tangan yang paling besar pengaruhnya. Tanda tangan itu adalah life path, alur kehidupan yang kamu bentuk sendiri, yang akan kamu lalui, yang muncul dari subconscious, pasti akan mengkristal dalam kehidupanmu yang nyata. Don't be yourself. Jangan menjadi diri Anda sendiri. Kalau Anda masih belangsak, Anda masih bandel, suka ngerusuin orang, ngerugiin orang, berubah. Saya Babe Haris, asal dari Medan, usia 62 tahun, kelahiran 1 September 1961. 99 saya bangkrut. Warning berat ketika itu. Kalau nilai rupiah saat itu 6,3 miliar. Saya dulu pernah berdoa, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Berilah saya ilmu yang bermanfaat buat diri saya, keluarga saya, dan buat orang banyak. Ilmu ini yang mula-mula datang itu tanda tangan. Itu tahun 2000. Orang menceritakan tanda tangan itu secara fenomena, bukan secara ilmiah. Secara fenomena. Saya ketika itu iseng. Saya percaya sama dia, tapi ilmunya ini belum dapat. Apa hal sains yang mendukung ilmu ini? Saya baru latihan, Mas. Saya punya batu ginjal. Ya. Jadi ada servo yang mengikat gitu dari penyakit, dari bentuk tanda tangan. Ini batu ini pecah sendiri jadi pasir, keluar, Mas. Padahal dulu saya nggak berani kalau tidak operasi, gratis waktu itu. Saya masih kerja di BUMN, kemudian mau di laser gratis. Saya nggak berani. Saya milih minum obat-obatan, orang metu, nggak keluar juga. Saya biarin. Itulah mungkin dasar Allah mau kasih ilmu ya. Allah mau memberitahu ke saya bahwa dahsyatnya kalau kau merubah tanda tangan. Ini keluar sendiri batu ginjalnya, Mas. Saya kaget waktu pipis itu. Gitu. Kayak nyetrum karena pasir keluar lewat urin gitu kan. Kemudian saya punya asam urat, uric acid tinggi, itu hilang sampai sekarang. Hilang, sembuh total. Saya waktu itu mungkin 1000 kali ada ya, kira-kira sebulan saya itu iseng gitu, 1000 kali dengan tanda tangan yang baru itu kebongkar penyakit. Apa-apa bad habit yang ada di saya suka kejang, Mas, karena asam urat ya kejang, ini kejang, dan kalau berdiri nggak sanggup lama. Padahal ketika itu usia saya masih 37-38. Ini makanya ilmu ini datang. Ilmu ini datang bukan saya yang nyari. Saya dulu di Matraman, Gramedia apa Matraman ya? Ada Gramedia situ. Panas-panasan di luar, ngadem gitu tuh ceritanya tuh. Ngadem di AC gitu ya. Dalam saya pura-pura beli kan, pura-pura nengok gitu kan. Ya kan? Mau buka-muka diplastikin gitu ceritanya. Ada buku judulnya Hoki di Balik Nama dan Tanggal Lahir Anda. Dahsyat judulnya tuh. Buku ini saya ibaratkan seperti buku zodiak, buku Shio gitu, Mas. Dia tidak menerangkan, dia hanya menceritakan karakter dan potensi orang ini yang punya tanggal lahir, yang punya nama, nilai nama sekian. Itu cara ngitung aja tuh. Itu cara ngitung alfabet mudah ngitung itu. Cuman fatal kalau salah komposisi. Orang bisa cerai. Itu ibarat magnet. Saya selalu bilang ibarat magnet. Magnet yang kutubnya sama, dia akan tolak menolak. Tapi kalau kutubnya berbeda, dia akan tarik menarik. Jadi mau cari jodoh gitu ya, ini cocok nggak sama saya? Dari komposisi. Jadi kebetulan apa yang Babe pelajari tentang nama, tanda tangan, tanggal lahir, ternyata Rasulullah tuh memiliki nilai akumulasi yang tinggi. Nama 11, nilai numerik namanya itu 11.
tanggal lahirnya 20 April 571. 20 itu sama dengan 11. Totalnya itu juga 10, tinggi juga itu. Akumulasi nilai numerik dan tanda tangannya nih, beliau nih sempurna. Nama aja Muhammad itu. Bebe. Nah, kata yang denger ini. Rasulullah tuh umi. Nggak bisa tulis, nggak bisa membaca tulisan. Yes, ketika itu dipegangin oleh sahabat. Sahabat ketika itu ngerti, megangin tangan Rasulullah tuh. Rasulullah kenapa? Kenapa umi? Kenapa tidak pintar menulis dan tidak pintar membaca tulisan? Supaya orang sadar, orang paham bahwa Rasulullah ini adalah apa yang dikeluarkan illa wahyu yuha, bahwa itu adalah wahyu yang diucapkan gitu. Jadi bukan ngarang-ngarang gitu, benar-benar wahyu. Jika ilmu ini Babe compare dengan pribadi Rasulullah, ternyata tidak memiliki nilai-nilai numerik yang Babe pelajari, ini Babe batalin ilmu ini. Agama kita nggak nyuruh orang jadi miskin. Allah beri kamu kekayaan dan kecukupan. Kecukupan, bukan kemiskinan. Kecukupan. Nggak ada. Kalau kita nggak cukup, kalau kita nggak kaya, gimana kita mau pergi haji naik pesawat, ngurus paspor, ngurus visa segala macam? Bagaimana kita mau melayani anak yatim seperti Bosman? Katanya punya 3.000 anak yatim. Kan nikmat itu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Karena memang saya harus yakin dulu bahwa apa yang saya temukan ini benar. Bahwa apa yang saya temukan ini adalah ada ilmunya. Ini science. Jadi bukan otak-atik gatuk, bukan. Dan sudah dibuktikan. Untuk misalnya saya ada orang yang kebiasaan buruk yang terjadi pada diri seseorang, misalnya keluar masuk penjara. Ini tanda-tanda saya pelajari. Orang gila, ODGJ. Kalau dia masih ada keluarga, ini saya cari gimana bentuk tanda tangannya ini. Ya kan? Saya cari datanya, saya cari KTP-nya. 3 hal itu saya pelajari. Kemudian orang yang LGBT, itu saya pelajari. Kemudian orang yang lama ketemu jodoh, itu saya pelajari dan saya aplikasikan. Dan alhamdulillah semuanya berhasil. Semuanya terbukti berhasil. 3, 4, 5 ini merah. Ya, 6, 7 medium, pas-pasan. 8, 9, 10 ini excellent. Dalam kaidah numerologi juga ada angka 11. Ini yang kita sebut dengan master number. Nah, angka-angka ini menunjukkan intelijensi si anak, si pemilik rapor. Dia dapat berapa? 6. Dapat berapa? 8. Orang langsung yang 8 ini pintar. Dia berapa? 10. Ini lebih pintar. Itu angka. Jadi saya pernah diolok teman. Babe ini percaya sama angka-angka. Dia nggak tahu bahwa hanya dengan angka everything akan presisi. Angka itu menciptakan kepresisian. Gelas, botol, cahaya lampu, ketebalan tembok ini, semua itu dengan angka. Berapa ketebalan? Berapa ketebalan normal? Kita bicara angka. Regane piro rek? Itu angka yang dia cerita. Larang yo, murah yo, itu semua angka yang bicara. Kita nggak terlepas dari angka-angka. Angka yang terdapat pada sebuah nama, ya, dan angka yang terdapat pada tanggal lahir. Yang selama kita ini nggak ya, dan nggak berani ngotak-ngatik tanggal lahir, ternyata fungsinya sangat besar. Sangat besar. Apa itu tanggal lahir? Dari tanggal lahir itu kita tahu intelijensi orang itu. Dari total tanggal lahir kita tahu dia ini tangki rezekinya besar atau kecil. Kita bisa tahu. Total tanggal lahir itu seperti gini loh. Kadang-kadang orang kecewa dengan doa. Dia nggak sadar bahwa yang dipegang itu hanya mangkok.
Dia berdoa, dia nggak sadar dia hanya memegang mangkok. Ya Allah, berilah saya air 1 tangki PDAM. Allah tetap aja maha mendengar, tetap aja maha mengijabah atau mengabulkan, tetap aja maha memberi. Yang namanya maha ini unlimited. Diberi, karena dia minta diberi. Ud'uni astajib lakum. Kau minta, pasti aku kabulkan. Jadi yang setangki PDAM tadi curahkan. Yang ketampung seberapa? Semangkok. Tapi dia nggak sadar bahwa dia hanya megang mangkok. Di situ dia kecewa. Gimana cara besarin tangkinya? Dan itu semua bisa dirubah. Namanya dikias. Jadi bukan mau ngerubah tanggal lahir. Siapa yang mampu ngerubah tanggal lahir? Sampean udah lahir kok di situ. Siapa yang mau ngerubah? Ya kan? Nah, yang ada mengkias data lahir. Sama seperti kita beli mobil baru. Ya, beli mobil baru, dapat jatah nomornya itu ini, platnya, plat nomornya itu ini. Lalu kita nggak nyaman. Misalnya banyak angka 4-nya gitu, atau 13 gitu ya. Dan bukan hanya itu aja. Yang seharusnya orang hindari itu angka 22. Tapi ada sebagian orang yang bilang 22 ini master numbers. I say no. 31. Apa aja yang bernilai 4, ini hindari. Karena apa? Kalau rapor merah sih. Bukan apa-apa. 4 ini kalau rapor merah. Jadi 3, 4, 5 ini rapor merah itu. Mau nama perusahaan, mau nama partai, gitu ya. Mau nama merek-merek. Judul film, judul lagu, judul sinetron. Nah itu semuanya kalau dia nilai numeriknya tinggi, maka dia akan laris, akan laku, akan viral, terkenal. Kalau orang yang nilai nama 11, ini dia mampu menyerap massa, dia mampu menginfluence people, dia mampu kalau dia memimpin ini bertahan lama. Nah, itu yang nilai 11 atau yang kita sebut dengan master number. Nah, siapa tokohnya? Orang yang punya nilai master number itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 11 nilai numeriknya. Apa hanya dia? Enggak. Banyak orang lain yang punya nilai nama 11. Gitu ya. Contohnya ya kalau di Indonesia ini ada Soeharto ya. Dia bisa memimpin lama, 32 tahun memimpin dengan lama. Orang suka nggak suka, like or dislike, apa itu antagonis, apa itu protagonis, pokoknya dia memimpinnya lama. Selagi tidak ada yang melebihi nilai-nilai akumulasi nilai numeriknya, maka dia akan terus sampai mati. Biasanya gitu. Nah, tapi ini Soeharto ini 32 tahun. Nah, perkara sepele ini yang menjatuhkan dia, yaitu ketika beliau pergi haji. Di sana namanya disarankan, kalau nggak salah saya, disarankan oleh Imam Masjidil Haram untuk menambahkan nama Muhammad. Mungkin maksudnya supaya lebih islami. Nah, sedangkan kita sepakat tadi Muhammad itu 11, Soeharto itu 11. Lalu digandengkan nama itu jadi berapa? 22. 11 tambah 11, 22. 2 tambah 2, 4. Maka jatuh. Jika yang di atas sedang melenggang bisa jatuh, maka yang di bawah bisa terbang. Nah, contohnya Presiden Joko Widodo. Nah, itu ya. Berapa nilainya, Be? Joko Widodo sih 4. 4 nilainya. 4 tuh ya merah, kalau rapor merah. Nah, tapi beliau membikin nama, mungkin apa ya, sengaja atau tidak sengaja membuat nama panggung Jokowi. Nah, kalau itu nilai numeriknya berapa? 11. Nah, di situ mendongkrak popularitasnya. Media, medsos, media mainstream semua menyebutnya Jokowi. Ini melambung, bang, terbang. Wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, 2 periode, dan seterusnya. Nah, karena apa namanya ya, ini the miracle behind the power of name.
Jadi ini keajaiban dari kekuatan nama. Jadi nama itu nggak main-main. Jadi kita bisa tahu yang ini protagonis, yang ini antagonis. Kita bisa tahu melalui nama, nilai numeriknya, komposisi. Jadi bukan sembarangan. Nama kata Rasulullah al-asma'ud doa. Nama adalah doa. Merubah nama berarti merubah doa. Itu merubah nama itu merubah doa, selesai. Nah, jadi doa itu bukan yang gini aja. Ini namanya doa konvensional. Kalau orang Katolik yang begini-begini itu, nah itu konvensional, dia sedang berdoa. Jadi ada kandungan doa juga di dalam nama, ada kandungan doa di dalam tanda tangan. Tanda tangan itu asalnya dari nama, dan nama adalah doa. Maka bentuk tanda tangan adalah bentuk doa. Buat tanda tangan tidak boleh sembarangan. Tanda tangan itu ada aturannya. Nah, di tanda tangan soal kesehatan tuh kebanyakan di situ. Di tanda tangan, yang kebanyakan ada di tanda tangan ya. Itu nanti ada apa namanya? Ada membentuk Pola-pola tertentu ya? pola-pola tertentu yang nanti dia, oh ini penyakitnya di kepala. Saya nggak tahu penyakit apa. Yang namanya migrain, apalagi namanya? Sakit di kepala. Vertigo, stres. Saya meriksa tanda tangan orang gila. Kalau dia masih punya keluarga, saya cari. 23 tahun saya meneliti ini. Tanda tangan orang yang masuk penjara, keluar masuk penjara. Tanda tangan banci, bencong. LGBT ya? Iya, itu bisa dirubah. Pernah nih konsultasi LGBT? Pernah. Jadi laki nikah sama perempuan, punya anak. Sebelumnya? Kenapa orang Indonesia terjebak tanda tangan itu ribet? Kenapa? Karena ada bisikan. Tanda tangan jangan yang gampang ditiru orang. Inilah statement yang sesat dan menyesatkan. Padahal ada aturan buat tanda tangan. Ya. Dan tanda tangan ini, apa kata orang Belanda tentang tanda tangan? Handtekenen. Handtekenen. Maksud orang Belanda, maksudnya nih, itu tulisan tangan. Artinya, Anda menuliskan nama Anda dengan tangan Anda sendiri, itu sudah cukup untuk menjadi spesimen tanda tangan. Sudah cukup. Bukan kayak mie tumpah. Bukan kayak kawat. Mie tumpah ribet lah. Jadi orang itu akhirnya, anak-anak kita, orang Indonesia umat itu membuat tanda tangan itu yang tidak dapat ditiru orang. Cuman dia yang bisa. Emang kenapa kalau ditiru orang tanda tangan? Kenapa? Emang penguasa dia? Emang dia presiden? Emang dia pejabat? Enggak, orang kecil ketakutan buat tanda tangan. Kayak mau dicabut nyawa aja tuh. Kalau buat tanda tangannya gampang ditiru tuh. Padahal tanda tangannya Pak Soekarno itu simpel. Nama aja. S. Soekarno, S. Harto, ya kan? Ada Habibie gitu kelihatan. SBY itu SB Yudhoyono, Megawati Mega Soekarno P. Jelas huruf nama. Bahkan orang yang tanda tangan itu nama, mereka cenderung populer. Kenapa? Karena karena mereka itu menampilkan nama di dalam doanya. Mereka menampilkan nama di dalam life path-nya, dalam alur kehidupannya. Makanya mereka terkenal. Ya, sampean lah. Dari Jakarta, sampean mau ke Bandung. Paman ya, ini hanya analogi. Jalanannya itu ini, satu jalan nih. Sampean dari Jakarta nih, ngenalin sama orang. Ya, sampean siapa namanya, Mas? Advance. Sampean? Fajar. Mas Fajar. Kenalan nih Advance, yang ini Fajar. Kenalan dengan orang-orang di pinggir jalan sepanjang perjalanan, sepanjang life path-mu, sepanjang perjalanan hidupmu. Besok kita nggak kenalan, orang udah kenal, Fajar, Advance. Tanda tangan Soekarno kalau jatuh di jalan di kertas itu, orang langsung tahu tanda tangan Soekarno. Nah kalau tanda tangan Anda ribet, jangankan Anda dikenal, ini tanda tangan siapa? Nggak dikenal. Tapi kalau orang tanda tangan nama, dia terkenal. Nah, cuman itu pun ada polanya, ada aturannya. Jadi tanda tangan itu menurut orang Inggris signature. Signature ini dari
dua bare infinitive atau dua kata dasar yang digabungkan menjadi satu. Sign dan nature. Sign itu tanda, nature itu alami. Maka tanda tangan itu adalah tanda-tanda alami. Jika Anda mau mengetahui tanda-tanda alami seseorang, Anda lihat aja bentuk tanda tangannya. Tercermin di situ. Ini orang antagonis, protagonis. Ini orang bolak-balik bangkrut. Ini orang ini madon aja kerja, bisa tahu. Bolak-balik cerai, bisa tahu. Itu muncul dari subconscious, dari pikiran bawah sadar kita. Maka apa-apa yang muncul dari pikiran bawah sadar, ini pasti akan mengkristal. Kenapa Rasulullah nyuruh umat Islam, menyuruh umatnya bangun malam, tahajud? Karena ini urusannya urusan subconscious, urusan bawah sadar. Itu ngantuk. Ngantuk itu bawah sadar, ngantuk itu gelombang alfa 8 sampai 12 Hz. Siapapun yang orang tuh mau self talk, bahasa saya doa itu self talk, ngomong dewe, ngomong sendiri, apapun yang keluar dari self talknya, ini akan terrespon oleh semesta. Tanya sama pakarnya, tanya sama RB Sentanu, tanya sama Bosman Mardiku, Arif RH, siapa lagi, Mas Bimo dan lain-lain, sama. Cuman Rasulullah ketika itu nggak menceritakan secara sains. Orang ketika itu nggak ngerti itu apa itu gelombang alfa 8 sampai 12 Hz itu apa, belum ngerti. Makanya Rasulullah hanya menyuruh, kau mau doa kau terkabul, bangun malam sepertiga malam, pasti terkabul. Kalau Rasulullah cerita, wah ini subconscious, sahabat nggak ngerti subconscious itu apa. Sahabat hanya sami'na wa ta'na dan berhasil doa-doanya tuh. Mereka banyak memenangkan peperangan-peperangan. Nah, kaya raya. Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah tuh, Utsman bin Affan gitu ya. Nah, apa kata pakar grafologi tentang tanda tangan? Ini yang kalian harus melek. Jangan sembarangan buat tanda tangan. Itu perjalanan hidup. Tanda tangan adalah merupakan life path, alur kehidupan yang kamu bentuk sendiri, yang akan kamu lalui, yang muncul dari subconscious, dari pikiran bawah sadar, dan ini pasti akan mengkristal. Nih, saya kasih ingat yang ke atas. Ketika goresan dia ke atas, ini cuan naik, gaji naik. Ketika goresan ke bawah, ente-entean, habis-habisan lagi, naik lagi. Itu fluktuasi baik kesehatan, ekonomi, karir, begitu. Nah, ada yang ke belakang. Ini yang ke belakang, tanda tangan garis ke belakang, itu pasti terkondisi hutang. Mau nggak mau, suka nggak suka, itu doanya sendiri. Jadi begini, tanggal lahir itu fungsinya dalam kehidupan kita itu 25%. Kita katakan tadi, oke, takdir dari Tuhan. Ini pun 25%. Nama itu pengaruhnya 25%. Justru tanda tangan yang paling besar pengaruhnya. Karena itu life path yang kita bentuk sendiri, alur kehidupan yang kita ukir sendiri, yang akan kita lalui. Itu dia. Saya ulangi lagi, biar paham betul-betul. Tanda tangan itu adalah life path, alur kehidupan yang kamu bentuk sendiri, yang akan kamu lalui, yang muncul dari subconscious, pasti akan mengkristal dalam kehidupanmu yang nyata. 50%. Kenapa? Itu jatah dari diri, itu ekspresi diri kita. Anda menggoreskan tanda tangan Anda nggak sengaja, ya Allah, inilah kehidupan saya, inilah saya, inilah perjalanan hidup saya. Wong itu dari nama kok, nama adalah doa kok. Anda menggores tanda tangan, ya Anda berdoa itu. KTP, ini kalau bahasa saya KTP ini adalah barcode kita di KTP ini, ya, yang terhubung dengan servernya Allah, servernya Tuhan, server semesta. Udah diprogram, sudah diprogram. Bapak kok berani sih bilang Allah tuh pakai server segala? Loh. Orang pintar buat komputer, ini orang pintar buat komputer, pintar jadi programmer. Yang nyiptain otak orang ini siapa? Halo?
Siapa yang menciptakan otak orang ini? Badannya, kepalanya, isi kepala, siapa yang nyiptain? Allah. Lalu Allah nggak lebih best of the best of the best of the best programmer. Saya kalau ditanya, menurut Babe takwa itu apa? Kalau tanya sama ustadz, takwa adalah mengerjakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Saya bilang benar. Tapi saya boleh dong bilang takwa itu adalah positive doing, positive talking, lambe, positive thinking, positive feeling. Iya, positive doing. Apa dulu artinya positive doing? Anda memberi ini perbuatan positif. Anda menolong orang itu perbuatan positif. Yang negatifnya apa? Ya nyolong, ya bakar-bakar rumah orang, nyobek-nyobek baliho orang, itu negatif doing, iya kan? Nah, positive talking, Anda mengeluarkan kata-kata yang positif terus. Mau ngatain orang goblok, wah cerdas nih. Kenapa itu kan kembali kepada Anda? Apa yang Anda keluarkan akan kembali, jadi dijaga. Nah, itu bagian dari takwa. Positive thinking, mikir yang positif. Positive feeling. Nah, ini kalau kata ARB Sentanu, hati itu, prasangka itu 5.000 kali kekuatan otak. Makanya kalau di dalam Islam itu disebut husnuzon dan suuzon, positive feeling atau negative feeling. Nah itu masalah rasa, ya kan? Masalah rasa, cerita tentang rasa. Rasa ini makomnya paling tinggi. Jadi orang yang pintar mengolah rasa ini udah kayak, ya kalau dulu saya dengar sih dari nenek-nenek saya tuh, dia bilang mangenunggaling kawula Gusti, bersatu dengan Tuhan, gitu kan ya. Tuhan itu dalam bahasa Arab tuh Rob. Nah, Rob ini kalau kita Indonesiakan lagi artinya pengatur. Kitalah yang mengatur diri kita, ya. Segala perbuatan, segala ucapan, segala pikiran dan prasangka, kitalah yang mengatur. That mean kitalah Tuhan untuk diri kita. Tapi bukan Tuhan yang Rabbus samawati wal ard, Tuhan langit dan Tuhan bumi, bukan. Tahu nggak bahwa perubahan itu perintah Allah? Kita melakukan perubahan itu adalah bagian dari takwa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum kalau tidak kaum itu sendiri yang merubahnya. Perubahan itu perintah Allah. Perintah Allah. Anda tidak mau perubahan, Anda tidak takwa. Ini bukan kampanye tentang perubahan dan melanjutkan, bukan itu ya. Nggak ada kaitannya ya. Saya nggak cerita politik nih, sorry. Tapi perubahan itu perintah Allah. Berubah dengan yang lebih baik. Iya, to be better. Orang sok-sokan bilang be yourself. Yourself ndasmu itu. Don't be yourself. Jangan menjadi diri Anda sendiri. Kalau Anda masih belangsak, Anda masih bandel, suka ngerusuin orang, ngerugiin orang, berubah. Tapi kalau orang itu udah soleh, kaya, sehat, cerdas, nyenengin orang, baru kita boleh bilang sama orang tuh be yourself, jadilah diri Anda.